A True Martial World, Bab 18. Judul, Jika kamu memasak lebih lanjut, itu akan menjadi terlalu matang. Berendam dalam cairan herbal menggiling dan untuk melindungi tubuhnya, Lian Chengyu mengedarkan Yuan Qi ke seluruh tubuhnya. Namun itu sangat menyakitkan, tetapi berpikir bahwa suatu hari dia bisa memasuki kerajaan surgawi Tai'ah untuk mempelajari teknik suci Tai'ah dan menjadi seseorang yang memerintah rakyat, Lian Chengyu menahannya lebih jauh. Keinginan Lian Chengyu untuk menjadi lebih kuat tidak ada bandingannya. Seseorang dengan kemauan yang lebih lemah akan memanfaatkan statusnya sebagai tuan muda suku untuk makan enak dan ikut serta dalam pesta pora. Paling-paling dia akan menjadi tuan muda yang terhormat, tetapi dia tidak akan pernah mencapai tingkat yang sama seperti yang dimiliki Lian Chengyu. Tuan muda Lian memiliki kemauan yang besar. Tuan muda Lian seperti manusia besi. Tidak mungkin bagi orang normal untuk berendam dalam cairan herbal yang mendidih ini. Tuan muda Lian adalah naga di antara orang-orang. Melihat Lian Chengyu direbus merah seperti lobster dalam cairan herbal, antek sekitarnya termasuk Zhao Tiezu mulai menjilat. Cara mereka berbicara tidak seperti mereka karena mereka biasanya menggunakan bahasa kotor. Namun, untuk menjilatnya, mereka sengaja memilih menggunakan kata sifat yang besar. Buat apinya lebih besar. Lian Chengyu berteriak sambil mengertakkan gigi. Sangat menyakitkan jika terendam dalam cairan bersuhu 90 derajat Celcius. Pembuluh darah menonjol di dahi Lian Chengyu. Tubuhnya tertutup kulit merah, meregang dan melengkung. Dalam kondisi seperti itu, jika seseorang melabeli Lian Chengyu sebagai naga di antara orang-orang paling-paling dia terkait dengan lobster, lobster dalam bahasa Cina secara harfiah berarti udang naga. Dia memang berada di batas kemampuannya, tapi efek dari cairan herbal lebih lemah dari yang dia duga. Bagaimana bisa? Buat apinya lebih besar? Para antek saling memandang, penuh kekaguman pada Lian Chengyu. Sialan! Tuan muda Lian berkata untuk membuat api lebih besar, untuk apa kamu menganggur? Mengapa? Apakah menurut kamu Tuan muda Lian tidak tahan? Tekad dan kemampuan Tuan muda Lian bukanlah sesuatu yang dapat kamu pahami. Zhao Tiezu lebih senior, jadi dia memberi pelajaran kepada bawahannya. Setelah menegur mereka, dia memindahkan tumpukan kayu itu ke dalam kompor sendiri. Api itu pecah saat apinya semakin besar. Melihat Lian Chengyu mencapai momen kunci dalam kemajuan kultivasinya, Zhao Tiezu dengan sengaja membawa kipas besar untuk mengipasi api. Apinya begitu besar sehingga apinya akan membakar rambut Lian Chengyu. Tuan muda Lian, apakah kamu merasa baik? Zhao Tiezu tersenyum penuh roh. Lian Chengyu tidak bisa lagi mengucapkan sepatah kata pun. Dia telah menggertakkan giginya begitu erat sampai giginya terkelupas. Selain tinjunya yang terkepal erat, kulitnya mendidih hingga mencapai titik retak. Namun, dia tidak mendapatkan efek yang diinginkan. Apa yang terjadi? Lian Chengyu berpikir dengan marah. Di bawah perlakuan khusus Zhao Tiezu, tubuhnya hampir meleleh. Kulit manusia akan menyusut di bawah panas tinggi hingga mencapai titik retak. Fenomena ini muncul di tubuh Lian Chengyu. Tapi Lian Chengyu tidak peduli. Dia sedang mempertimbangkan kemungkinan menakutkan di relung pikirannya yang dalam. Ketakutan itulah yang mencekiknya. Setelah mencapai tingkat pelatihan yang tinggi dan selangkah lagi dari alam Purple Blood, Lian Chengyu sangat sensitif terhadap setiap perkembangan di tubuhnya. Dia tahu bahwa dia dibenamkan ke dalam pot berisi ramuan bermutu tinggi tetapi detak jantungnya tidak meningkat. Tubuhnya sudah dipoles, tapi hasilnya tidak jelas. Dia tidak bisa menyerap banyak dari tangki yang diisi dengan tumbuhan bagus. Lian Chengyu telah menyadari bahwa dia mungkin telah mencapai titik hambatan. Lian Chengyu telah mendengar dari gurunya, Yao Yuan, bahwa ketika seniman bela diri berlatih seni bela diri, mereka cenderung mengalami hambatan, terutama ketika mereka akan melakukan terobosan ke tingkat yang baru. Beberapa orang bisa terjebak dengan hambatan seumur hidup. Cara bela diri itu tanpa akhir. Dalam perjalanan panjang berlatih seni, seseorang harus terus-menerus melakukan terobosan ke alam baru. Kemacetan akhirnya akan terjadi, tetapi Lian Chengyu tidak pernah percaya bahwa dia menghadapi kemacetan pertamanya ketika menerobos ke ranah Purple Blood. Dia tidak bisa menerimanya. Dia adalah anak kesayangan surga, naga emas yang terperangkap di perairan dangkal.
Dia hanya membutuhkan sedikit rangsangan untuk melayang ke langit. Bagaimana mungkin alam Purple Blood menjadi penghambatnya? Dia tidak bisa mempercayainya. Lebih banyak api. Lian Chengyu sedang berjuang dengan sekuat tenaga saat dia berteriak dengan marah. Lebih banyak api. Zhao Tiezu mulai merasa ada yang tidak beres. Dia melihat kulit di lengan dan kaki Lian Chengyu terbelah. Dia tidak perlu dimasak dalam kondisi seperti itu. Tuan muda, jika kamu memasak lebih jauh, itu akan terlalu matang, kata sekelompok antek ragu-ragu. Aku ingin lebih banyak api. Lian Chengyu meraung sekeras singa yang marah. Zhao Tiezu hanya bisa menurut dengan mengipasi api dengan bawahannya. Api semakin kuat, ramuan dalam cairan itu menggelegak. Panci herbal telah mendidih. Bahkan Lian Chengyu kesulitan tinggal di dalam air mendidih. Selain itu, tubuhnya belum banyak menyerap sari herbal. Dia akhirnya meraung dengan Yuan Qi-nya meledak keluar dari tubuhnya. Boom! Tangki herbal meledak, menyebarkan cairan panas yang membara. Para antek di sekitar segera berteriak kesakitan karena mendidih. Syukurlah mereka semua sudah berpakaian. Meski panas mendidih, meski mendarat di pakaian mereka, suhunya sudah sangat menurun. Selain itu, mereka memiliki kulit yang tebal untuk menahan luka bakar. Itu terlalu panas. Namun, antek-antek ini ahli dalam menjilat. Mereka tahu bahwa Lian Chengyu akan menjadi seorang prajurit kerajaan, dan bisa menjadi ksatria kerajaan surgawi Tai'ah suatu hari nanti. Jika mereka terseret ke Lian Chengyu, mereka akan memiliki masa depan yang berkembang. Oleh karena itu, termasuk Zhao Tiezu, beberapa antek mengabaikan luka bakar mereka dan bersujud di tanah sambil berteriak, selamat kepada Tuan Muda Lian atas penguasaannya. Pemandangan Lian Chengyu meledakkan tangki herbal sangat mengesankan. Zhao Tiezu dan yang lainnya salah paham karena Lian Chengyu telah menerobos. Mereka tidak membuang waktu untuk menghisap. Tapi, tawa periang dari Lian Chengyu dan dia memberi mereka penghargaan tidak terjadi. Sebaliknya, tubuh Lian Chengyu semuanya merah. Dagingnya sudah retak, membuatnya terlihat sangat ganas. Enyah. Lian Chengyu yang sangat marah menendang Zhao Tiezu dan antek lainnya, membuat mereka jatuh. Zhao Tiezu tercengang karena tendangan itu. Dia tidak berani bersuara meski pantatnya sangat sakit. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Kalian semua enyahlah, Lian Chengyu berteriak dengan keras. Para antek ketakutan dan buru-buru lari. Tiba-tiba Lian Chengyu mengangkat tangannya kembali. Tatapan mata Lian Chengyu dingin, tunjukkan ampas herbal. Ya, para antek tidak menggumamkan sepatah kata pun. Mereka bergegas pergi dan membawa kembali ampas herbal tanpa berkata apa-apa. Lian Chengyu mengobrak-abrik ampas ramuan, dan mempertanyakan proses pembuatan bir. Wajahnya berubah semakin jelek, tidak ada masalah dengan ampas herbal. Ada banyak tumbuhan bagus yang digunakan di dalamnya. Nyatanya, bahkan tabib dari suku besar pun tidak akan bisa memberitahu. Siapa yang menyangka bahwa seseorang memiliki kemampuan untuk menyerap semua esensi herbal tanpa proses pembuatan bir secara rahasia? Setelah melihat ampas herbal, Lian Chengyu membenarkan bahwa dia telah menemui hambatannya. Sial, Lian Chengyu menghancurkan tinjunya ke dinding. Dia telah menunjukkan bakat seni bela diri sejak muda. Yao Yuan sebelumnya mengatakan bahwa dia akan menjadi yang terbaik bahkan di suku besar. Masalahnya bukan karena tubuhnya, itu karena klan suku Lian ini. Herbal yang diberikan suku kepadaku terlalu lemah. Kaum muda berbakat dalam klan suku besar menyerap herbal dari usia muda. Mereka makan tulang kuno untuk diserap. Bagaimana aku bisa membandingkan dengan mereka? Lian Chengyu menggenggam tinjunya. Dia benci karena dia tidak lahir di keluarga kaya, tapi di tempat terpencil ini. Klan suku Lian yang malang ini telah menghalangi dan menunda waktu aku selama 17 tahun. Jika aku lahir di keluarga kerajaan surgawi Tai'ah, aku pasti bisa mencapai alam Purple Blood atau alam yang lebih tinggi. Dan bahkan mungkin bersaing untuk tahta kerajaan surgawi Tai'ah. Setelah memikirkan ini, dia tidak bisa lagi berdiri di dekat klan suku Lian. Dia membenci klan suku Lian. Semua sumber daya klan suku Lian tidak cukup untuk perawatannya. Mengapa aku tidak bisa lahir di keluarga kekaisaran?
Mengapa aku tidak bisa menikmati semua itu? Titik awal mereka adalah di suatu tempat yang bahkan tidak bisa dilihat oleh klan Lianku. Namun, aku memanjat seperti anjing. Aku membencinya. Datang. Lian Chengyu berteriak. Zhao Tiezu tidak berani menjadi lebih lambat dan berlari menuju Lian Chengyu tanpa suara. Jalankan perintahku. Siapkan kuali, dan kumpulkan orang-orang yang cocok di desa untuk mulai memurnikan tulang-tulang kuno. Hati Zhao Tiezu melonjak. Ini akhirnya dimulai. Seharusnya beberapa hari kemudian. Tentang ramuan? Teruslah memilih. Suara Lian Chengyu acuh tak acuh. Gunung ramuan klan Lian adalah milik paling berharga dari klan suku Lian, dan pemetikan tumbuhan selalu diatur untuk mencegah panen berlebihan. Tapi sekarang, Lian Chengyu bersiap untuk meninggalkan klan suku Lian dalam beberapa bulan. Gunung herbal klan Lian tidak lagi berharga baginya, jadi dia bersedia memeras semuanya darinya. Karena tertahan oleh kemacetan, ramuan tidak banyak membantu dia, tetapi itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Adapun tulang-tulang kuno, sekarang adalah waktu untuk tulang-tulang kuno untuk membantunya menembus kemacetan.